Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG Prajab Gelombang 1 tahun 2024. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi topik 5 ruang kolaborasi pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Tak lupa sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk yang pertama saya sendiri Vinda Sakela Madiana, kemudian ada Mbak Satria Stuti Salsabila, kemudian ada Mas Tanggap Samudaya, dan juga Mbak Tia Ayu Isnaini Fitrotiha, kemudian yang terakhir ada Mbak Umi Nur Hidayati. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut pandangan Bella mengenai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran merupakan langkah atau keputusan yang tepat untuk dilakukan oleh pendidik dalam upaya membantu peserta didik untuk proses pembelajarannya. Dengan adanya pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan dan juga pengetahuannya untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya, menurut Tanggap, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran dengan memberikan dukungan yang tepat kepada siswa sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan yang dipilih haruslah fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan individu dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Strategi dan teknik yang digunakan harus memungkinkan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Metode yang mendukung kolaborasi antar siswa dapat membantu dalam memperluas CPD mereka dan meningkatkan pencapaian belajar mereka secara keseluruhan. Kemudian, menurut Tia, saya berpandangan bahwa dengan adanya pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD dalam pendidikan Indonesia sangat membantu guru dalam memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Selain itu, juga dapat membantu guru dalam memetakan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dengan adanya scaffolding, dapat membantu peserta didik dalam mencapai tahap perkembangannya secara optimal, sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran secara mandiri. Selain itu, juga membantu guru untuk mengetahui perkembangan setiap peserta didik sesuai dengan areanya. Kemudian, menurut Umi, pandangan saya tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Scaffolding yang diberikan pada peserta didik bersifat sementara, dengan harapan peserta didik akan bisa dengan mandiri menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan pada implementasinya, scaffolding yang diberikan pada ZPD sangat membantu peserta didik sehingga peserta didik mencapai kemampuannya dengan maksimal. ZPD membutuhkan komunikasi dan kolaborasi sehingga peserta didik dapat menemukan pemahamannya sendiri tentang masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Scaffolding pada ZPD dapat diperoleh dari teman sebaya ataupun dari guru. Pertanyaan yang kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD pada peserta didik? Kemudian, menurut Vinda,
pandangan saya tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD sangatlah positif. Secara scaffolding merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan mereka secara bertahap. Kemudian, strategi dan metode yang digunakan dalam scaffolding memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan pembelajaran mereka secara efektif. Teknik-teknik yang terlibat dalam scaffolding seperti pemberian umpan balik yang terstruktur dan bimbingan langsung memainkan peran penting dalam membantu siswa mencapai ZPD mereka. Melalui penerapan scaffolding, proses pendidikan dan pembelajaran menjadi lebih terarah dan memperhatikan kebutuhan individual siswa yang dapat gilirannya dapat meningkatkan prestasi akademik dan pengalaman belajar mereka secara keseluruhan. Menurut pandangan Bella, saya memandang kesiapan mengajar yang didasari pada teknik, metode dalam scaffolding sebagai sebuah kesempatan yang baik sekaligus peluang yang tepat bagi kami dalam menerapkan informasi dan pengetahuan yang kami miliki mengenai konsep ZPD dan scaffolding dapat terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran yang akan kami lakukan. Yang kedua, menurut pandangan tanggap, pandangan saya yaitu siap dan dengan menerapkan scaffolding, pengajar akan merasa percaya diri dan siap untuk dalam pembelajaran. Selain itu, dengan mempelajari scaffolding juga dapat mendekatkan hubungan dengan siswa. Pandangan Tia Ayu, sebagai seorang guru harus selalu siap dengan segala pendekatan yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Salah satunya pendekatan Zone Proximal Development sebagai scaffolding yang bertahap bagi peserta didik. Dengan teknik scaffolding ini dapat memberikan dukungan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat ZPD-nya masing-masing. Selain itu, juga untuk memfasilitasi peserta didik untuk membangun pemahaman mereka terkait materi yang disampaikan oleh guru. Dalam konteks pembelajaran, teknik scaffolding ini memberikan bantuan kepada peserta didik dalam menyelesaikan permasalahannya secara bertahap, sehingga nantinya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Namun dalam teknik ini, guru dituntut untuk dapat memahami karakteristik setiap peserta didik di kelasnya yang berbeda-beda. Dengan adanya pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD ini, guru merasa terbantu dalam mengetahui karakteristik peserta didik serta merancang modul ajar yang sesuai. Selanjutnya, pandangan Umi, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik adalah saya siap mengimplementasi strategi scaffolding pada ZPD dalam proses pembelajaran. Strategi scaffolding pada ZPD sangat membantu saya dalam implementasi pembelajaran dikarenakan peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik menemukan solusi atas permasalahannya dalam memahami pelajaran, sehingga memudahkan tugas saya dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya, pandangan menurut Vinda. Pandangan saya tentang kesiapan saya dalam mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik sangatlah positif. Saya percaya bahwa penerapan scaffolding dalam pembelajaran adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ZPD, masing-masing peserta didik, saya siap untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Saya akan menggunakan berbagai teknik seperti memberikan panduan langkah demi langkah, memberikan umpan balik yang terarah, dan memberikan dukungan tambahan saat diperlukan, untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mengatasi tantangan pembelajaran mereka dengan sukses. Dengan demikian,
Saya yakin bahwa dalam kesiapan saya dalam mengajar dengan pendekatan scaffolding, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung, dan efektif bagi semua peserta didik. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaan dan perbedaan pandangan strategi scaffolding pada ZPD. Persamaan pandangan dari kelompok kami yaitu strategi scaffolding pada ZPD yaitu sangat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Scaffolding pada ZPD yang diberikan memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengeksplorasi, menemukan pemahaman peserta didik tentang tugas pada pembelajaran yang sedang dikerjakan. Scaffolding pada ZPD membantu mengoptimalkan pemahaman peserta didik terhadap tugas yang diberikan. Selain membantu peserta didik, strategi scaffolding pada ZPD mempermudah tugas guru dalam menyampaikan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Perbedaan pandangan dari kelompok kami tidak ada. Persamaan dan perbedaan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan strategi scaffolding pada ZPD pada peserta didik. Persamaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan strategi scaffolding pada ZPD yang peserta didik miliki, yaitu kelompok kami merasa sudah siap untuk menerapkan scaffolding karena strategi tersebut dapat membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang maksimal. Melalui strategi ini, peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kami siap menggunakan berbagai teknik seperti memberikan panduan langkah demi langkah, memberikan umpan balik yang terarah, dan memberikan dukungan tambahan saat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mengatasi tantangan pembelajaran mereka dengan sukses. Perbedaannya tidak ada. Demikian itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, pernyataan, saran kritik, ataupun sanggahan bisa diutarakan di kolom diskusi. Terima kasih.